Teori-teori yang mengaitkan teknologi 5G dengan penyebaran virus corona menyebar beberapa bulan belakangan dan tampaknya mulai dipercayai sejumlah orang. Puluhan menara telekomunikasi di Inggris jadi sasaran pengerusakan diduga imbas hal ini. Salah satu teori yang beredar menyatakan teknologi 5G mempercepat penyebaran virus corona lantaran menyerang sistem kekebalan tubuh. Teori ini dibangun dengan argumentasi Wuhan yang merupakan salah satu kota pertama uji coba 5G di Tiongkok menjadi epicentrum virus corona. Sedangkan teori lain menyatakan virus corona adalah fiksi yang dibuat untuk menutupi kerusakan fisik akibat teknologi 5G. Pendiri Microsoft Bill Gates dituding sebagai otak di balik terciptanya virus corona. Tujuannya untuk mengontrol dunia melalui vaksin buatannya. Bila ditelusuri, teori-teori yang mengaitkan 5G dan corona beredar di media sosial. Setidaknya sejak Januari, situs independen penelusuran fakta asal Inggris Full Fact telah mengulas unggahan Facebook yang berisi teori-teori ini mulai akhir Januari. Saat ini, unggahan-unggahan di Facebook tersebut sudah tidak tersedia. Namun, menurut Full Fact, unggahan-unggahan tersebut ada yang dibagikan hingga ribuan kali. Menguji kebenaran teori konspirasi 5G dan corona. Teknologi 5G dan implementasinya terhadap kesehatan memang ramai jadi bahasan. Adapun Tiongkok mulai mengaktifkan beberapa jaringan 5G-nya pada paruh kedua tahun lalu. Sedangkan laporan mengenai virus corona di Wuhan muncul sekitar bulan Desember tahun lalu. Bisa jadi, orang-orang yang khawatir dengan 5G jadi mencurigai adanya kaitan antara penerapan teknologi tersebut dengan virus corona karena kronologis ini. Alhasil, muncul teori yang kemudian viral. Namun, benarkah teknologi 5G bisa menyebabkan masalah kesehatan secepat dan separah ini? Untuk itu, penting memahami apa itu teknologi 5G. 5G adalah generasi selanjutnya dari teknologi jaringan nirkabel 4G. Teknologi ini memungkinkan kecepatan akses internet yang jauh lebih tinggi dari 4G. Sama seperti 4G dan generasi sebelumnya, 3G. Sinyal 5G ditransmisikan melalui gelombang radio. Radiasi dari gelombang radio bersifat non-ionizing. Ini artinya, radiasi tersebut tidak merusak DNA dalam sel seperti yang bisa dilakukan oleh sinar X, sinar gamma, dan sinar UV bila terpapar ke tubuh manusia dalam jangka waktu yang lama. Mengacu pada USA Today, terdapat dua tipe dasar sinyal 5G. Pertama, yang menggunakan gelombang radio dengan frekuensi di bawah 6 GHz. Atau yang dinamakan sub-6 GHz. Kedua, yang menggunakan gelombang radio dengan frekuensi 24 GHz ke atas, yang dinamakan millimeter wave. Di Tiongkok, satu-satunya tipe yang digunakan adalah sub-6 GHz. Sedangkan rentang frekuensi tipe ini telah digunakan di seluruh dunia untuk berbagai aplikasi. Seluruh jaringan seluler 4G menggunakan frekuensi ini. Begitu juga Wi-Fi dan perangkat rumah tangga seperti oven microwave. Ini artinya, jika argumentasi para pembuat teori tentang 5G dan corona benar, semestinya kita sudah merasakan dampak dari sinyal-sinyal tersebut bertahun-tahun lalu. Namun, hal itu tidak terjadi. Sejauh ini, belum ada bukti keterkaitan negatif radiasi non-ionizing dengan kesehatan manusia. Dalam situsnya, Organisasi Kesehatan Internasional Center for Disease Control and Prevention dan World Health Organization menyatakan studi-studi yang tengah berlangsung belum bisa menjelaskan secara terang tentang keterkaitan tersebut. Sedangkan peringatan-peringatan kesehatan yang disampaikan WHO seluruhnya terkait dengan kemungkinan menyebabkan kanker setelah penggunaan selama bertahun-tahun, bahkan berdekade-dekade, bukan hitungan 1-2 bulan. Adapun seiring meningkatnya sorotan akan implikasi kesehatan dari 5G, lembaga independen yang mengawasi radiasi, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP, telah membuat panduan baru untuk memproteksi manusia dari efek negatif gelombang radio. Panduan ini menyediakan proteksi terhadap seluruh efek kesehatan substansial yang disebabkan oleh paparan terhadap gelombang elektromagnetik pada rentang 100 kHz hingga 300 GHz. Demikian tertulis dalam siaran pers ICNIRP Maret lalu. Lembaga tersebut menyatakan panduan baru ini dikembangkan setelah melakukan kajian menyeluruh
terhadap literatur ilmiah yang relevan, workshop ilmiah, dan proses konsultasi publik. Sejauh ini, sebanyak kurang lebih 30 negara mulai mengadopsi 5G. Masih banyak negara termasuk Iran, yang memiliki catatan kasus infeksi corona yang tinggi, belum mengadopsi 5G. Fakta ini pun menggugurkan atau melemahkan teori yang menyebut bahwa virus corona adalah virus fiktif yang dibuat untuk menutupi dampak negatif 5G, atau 5G mempercepat penyebaran corona. Lalu, bagaimana dengan dugaan bahwa Bill Gates berada di balik penyebaran virus corona? Dugaan tersebut diantaranya muncul lantaran Yayasan Gates, yaitu Bill and Melinda Gates Foundation, memiliki keterkaitan dengan Bill Bright Institute. Lembaga ini mengajukan paten untuk virus corona pada 2015. Namun, dikutip dari Full Fact, paten tersebut bukan untuk virus corona yang menyebabkan COVID-19. Virus corona memiliki banyak jenis dan paten ini untuk avian infectious bronchitis virus, IBV, yang lebih lemah dari virus corona yang menyebabkan pandemi saat ini. Lembaga tersebut mengajukan paten untuk bisa membuat vaksin terkait guna melawan penyakit pada burung dan hewan lainnya. Adapun Bill and Melinda Gates Foundation merupakan salah satu yang memberikan pendanaan untuk Bill Bright, namun bukan untuk paten ini. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa klik like, comment, and subscribe.